Nah, itu Mm-mm. kayaknya momen yang cukup bagus buat kita investor itu di bulan September nanti. Karena biasanya ya saham-saham kecil, saham-saham lucu-lucu itu yang Iya. bergerak kayak gitu. Mm-mm. Nah, makanya untuk tahun ini bisa jadi lumayan berbeda nih ya dari tahun sebelumnya, dimana kalau misalnya September bisa jadi koreksi, kita lihat belakangan ini juga yang main itu sebenarnya saham-saham yang small caps ya, bahkan banyak yang saham-saham IPO itu giliran tuh pada berterbangan ya. Iya, karena likuiditas di pasar itu masih banyak dan ketika retail jumlah investor retailnya emang udah meningkat dan untuk yang big capsnya masih belum menarik ya pada mainnya ke small caps ya Kak Haji. Betul. Jadi ya gitu sih, mungkin harusnya saham lucu-lucu tuh bakal bakal lumayan trending lah di bulan September ini. Jadi buat temen-temen yang pengen cari cuan atau pengen belajar scalping, belajar trading pendek, coba di momen bulan September ini dimanfaatkan sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya jangan lupa juga untuk follow Terima Gas Sekuritas dong. Dan juga ikutin rekomendasi saham di Terima Ideas. Nah, hari ini juga ada yang menarik nih, ada satu sektor yang lumayan menarik dari sektor konstruksi. Nah, yang aktif diperdagangin hari ini itu ada salah satunya juga ada Jekon, PT PP Wika ya Kak Haji ya. Untuk saham konstruksi ini kan kemarin lagi rame karena uh, kecipratan nih, udah tahu nih emiten-emiten mana yang kecipratan berkah dari pemerintah, yang mana yang dikasih proyek untuk bangun IKN. Nah, dari total proyek yang 5,3 triliun, 4 triliun ini yang dapat proyek 4 triliun untuk bangun dua jalan tol ini ada PT PP, Wika, sama Jekon nih. Nah, menurut Kak Haji, gimana nih? Kalau biasanya kan untuk perusahaan konstruksi itu kan mereka ada target ya, uh, target untuk proyek per tahun berapa nih? Nah, apakah mereka kayak tahu pada ini menjelang mau akhir tahun nanti akan menggenjar kayak mengejar targetnya, terus apakah ini sebenarnya hanya sentimen short term atau sebenarnya masih menarik nih untuk kita pegang long term. Nah, kalau kita tahu juga konstruksi itu pembayarannya untuk pembayaran dari pemerintahnya itu kan setelah 1 atau 2 tahun ya setelah proyeknya selesai nih. Nah, menurut Kak Haji menarik nggak nih kalau kita mau main di sektor konstruksi ini better untuk short term aja atau ini udah saatnya nih kalau kita mau keep untuk long term dan harus seberapa sabar nih? Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin konstruksi dulu dari awal ya, teman tahu lah pasti, terutama kontraktor ya, kayak misalkan Adikarya, PT PP, terus Waskita Karya dan Wijaya Karya, itu kan mereka selalu mencari proyek-proyek pemerintah, dan di mana proyek pemerintah itu kecenderungan pertama selalu telat, dan yang kedua itu biasanya tendernya itu selalu banyak dikeluarkan pada akhir tahun, jadi di kuartal keempat. Makanya kalau misalkan teman-teman sudah familiar atau sudah sering trading di saham-saham konstruksi ini, sektor konstruksi itu selalu di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu in term of target itu pasti selalu rendah, tapi tiba-tiba di kuartal keempat itu tiba-tiba jebret achieve target, dan bahkan ada yang melampaui target ya, karena memang pertama itu tadi proyek pemerintah itu biasanya ditenderkan tuh di akhir tahun, di menjelang kuartal keempat. Itu kalau misalkan kita ingin konstruksi in general gitu. Dan sekarang ini kan agak lucu ya, agak unik, di mana semenjak COVID masuk ke Indonesia tahun 2020, sektor konstruksi itu ibarat kata kayak dianaktirikan, karena kan memang kalau misalkan kita mencoba mengingat kampanyenya Pak Jokowi waktu awal kepilih, kan selalu pengen meningkatkan infrastruktur Indonesia, dan
kan harusnya sektor konstruksi itu akan diuntungkan ketika zaman pemerintahannya Pak Jokowi. Tapi pada kenyataannya masuk periode kedua, COVID masuk di tahun 2020, habis itu hampir seluruh budget APBN itu dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Dan akhirnya angka dari APBN dari 2020, 2021 ke 2022 itu untuk pengembangan atau pembangunan infrastruktur itu turun. Jadi proyek-proyek dari pemerintah itu juga nggak bisa maksimal gitu. Nah akhirnya kalau teman-teman lihat secara teknikal pun pergerakan saham-saham properti itu jatuhnya jadi mirip karena sentimennya itu jadi sama semua. Ngelihat dari kondisi makronya itu nggak mendukung, akhirnya kecenderungan turun semua. Dan baru di awal tahun tiba-tiba dari 2021 ya itu ada wacana bakal akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Akhirnya tuh wacananya digodok-godok, banyak pro kontra, dan akhirnya udah nih ketok palu beneran jadi pindah, mulai start digarap itu di tahun 2022 walaupun masih ada COVID, tapi tetap ternyata ibaratnya itu bedol desanya untuk pindahannya itu kan dimulai dari pembangunan infrastruktur dari ibu kota negara baru Nusantara itu tadi, dan itu mulai start dilakukan. Tendernya itu sudah dimulai. Ini tendernya untuk IKN ini agak unik. Biasanya kan tender itu tadi aku mention kan harusnya di akhir tahun ya, tapi tendernya IKN ini sudah mulai diworo-woro itu di akhir 2021, tapi start untuk ditenderkan itu di Q1 sama Q2. Jadi hasilnya itu keluarnya sekarang. Dan tadi dibilang sama Tere juga bahwa yang menang banyak itu adalah si Wika sama PTPP. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah ini cuman sekedar sentimen jangka pendek aja atau beneran performanya bagus gitu. Nah, kalau udah kayak gini, balik lagi kita nggak bisa ngelihat dari kondisi makronya, karena kalau sudah ngomongin ke ranah lebih baik investasi jangka panjang apa jangka pendek, udah kita harus ngelihatin fundamental perusahaannya, kira-kira beneran perform nggak gitu. Jadi kalau udah kayak gini berarti tandanya kita udah harus mulai melakukan analisis, melakukan valuasi terhadap per emitennya gimana, apakah memang beneran bagus untuk jangka panjang apa enggak. Kalau misalnya kayak gitu kan kita harus mulai lihat nih valuasinya, mana yang murah, mana yang bagus. Nah, ini kalau misalkan teman-teman baru mulai start belajar, ibaratnya udah dikasih kisi-kisi nih. Biasanya perusahaan konstruksi yang bagus itu yang bisa dapat tender, bisa dapat kontrak. Kenapa? Karena perusahaan yang bisa dapat kontrak itu biasanya memiliki cash flow yang sehat. Gitu. Nah, tadi sama Tere kan yang dapat banyak itu kan PTPP sama Wika. Jadi ya harusnya dua perusahaan ini memang secara dibandingkan dengan perusahaan karya yang lain, mereka jauh lebih bagus kayak gitu. Iya, betul. Jadi untuk perusahaan konstruksi yang kuncinya itu kita lihat dari utangnya ya. Dari utangnya itu penting banget, karena kalau misalnya dia terlalu dibebani utang, itu cash flow-nya akan susah. Nanti dia, karena kan kalau perusahaan konstruksi itu kan turnkey ya, dimana dia itu akan dibayar setelah proyeknya selesai. Nah, jadi dari segi debt to equity ratio itu yang paling sehat. Kita kemarin juga ada ngomong-ngomong ya sebelum di announce itu, kalau yang paling sehat itu ada PTPP sama Wika di 1,2 dan 1,3, dibandingkan peers-nya yang lain itu untuk WSKT dan ADI itu ada di 2 dan 3 kali DER-nya gitu. Jadi emang lebih dipercayakan sama pemerintah untuk menjalani proyek nih gitu. Ya, tapi harapannya juga itu akan menjadi perbaikan laporan keuangannya lah ke depan ya. Nah, tapi ya begitu. Nah, dan ini juga masih fase pertama ya, fase pertama dari 5 triliun ya untuk proyek yang pertama. Dari yang 80% itu kan yang dari 2 jalan tol itu, dimana yang APBN yang dialokasikan untuk IKN tahun depan itu kan ada di 120-an triliun ya. Jadi kita masih expect lah, ke depannya
siapa lagi nih yang dapat porsi paling besar nanti gitu. Nah, mau dikit mungkin ya, kalau misalkan sektor konstruksi itu berarti kan tadi sempat dimention juga sama Tere bahwa yang bagus adalah perusahaan kalau bisa hutangnya kecil. Tadi bahasa kerennya debt equity ratio-nya itu kecil. Karena perbandingan hutang, rasio hutang terhadap ekuitasnya itu harus ibaratnya harus sehat. Karena kalau misalkan kenapa sih mungkin ada yang tanya ya, kenapa kalau kok cash flow-nya itu harus lancar, harus stabil. Karena memang perusahaan-perusahaan konstruksi ini kan kalau misalkan dia mau dapat proyek, terutama proyek-proyek dari pemerintah, itu kan kecenderungan mereka bayarnya telat ya. Jadi itu bisa tadi si Terry mention bisa 1 atau 2 tahun berikutnya baru mau nggak mau si perusahaan konstruksi ini harus ngutang untuk jadi supaya dia bisa ngebangun proyek itu dia harus ngutang dulu, nanti ibaratnya diganti nih utangnya sama si pemerintah. Nah, ngutangnya ke siapa? Atau dia dapat modal untuk bangun si jalan tol ini dari mana? Pertama kan dari ngutang dari bank, biasanya kerjasamanya sama bank-bank BUMN. Terus pilihan kedua ya cari modal lain, kalau misalkan dari investasi atau misalkan dari right issue sekarang ini yang sedang dilakukan sama beberapa perusahaan karya yang lain itu kan supaya menurunkan rasio hutangnya itu adalah dengan melakukan right issue. Nah, sekarang ini problemnya ini yang bikin sektor konstruksi lucu itu adalah untuk bisa menang tender lu harus punya cash flow lu harus sehat. Tapi sekarang permasalahannya gimana gimana bisa dapat proyek baru kalau misalkan lu masih ngutang gitu. Jadi ibarat kayak duluan mana nih, ayam apa telur. Jadi cash flow-nya disehatin dulu, tapi kita nggak punya modal buat nyehatin. Tapi di satu sisi si proyek itu baru bisa dikasih kalau misalkan cash flow lu udah sehat. Nah ini jadi utak-atiknya dari sisi dari sisi manajemennya nih harus ngedahulunya malah harus ngutang dulu kah, harus majuin tender dulu kah, yang duluan tuh yang mana, yang ini yang sekarang ini yang kita coba bedah satu persatu ya, yang sekarang ini jadi dilemanya waskita yang memiliki debt equity ratio paling jelek itu di situ. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu ya, gue lupa di kuartal keberapa, tapi itu minusnya tuh sampai 100 triliun. Terus tiba-tiba diturunin minusnya jadi 80 triliun, utangnya jadi 80 triliun, terus sekarang jadi 60 triliun. Yang dilakukan sama manajemen itu adalah mereka pertama divestasi jalan tol. Tapi untuk divestasi jalan tol itu kan ibarat kata kita harus jualan jalan tol nih. Yang mau makan tuh siapa? Yang mau ngebeli jalan tol kita itu siapa? Mentok-mentok Jasa Marga, yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang ngurus jalan tol. Kalau misalkan Jasa Marga nggak mau, ya pasti dijual ke investor lain. Biasanya kayak Astra itu kadang-kadang mau beli Telkom, kadang-kadang mau beli, tapi kan nggak selalu nerima limpahan dari divestasi si kontraktor ini tadi. Nah, kalau misalkan nggak bisa divestasi, harus ngutang. Nah, kecenderungan perusahaan konstruksi ini, kita ngomongin waskita ya. Waskita itu kenapa dia nggak bisa ngambil utang lagi? Karena utangnya udah kegedean. Jadi utang ke BNI itu udah banyak, utang ke BRI itu udah banyak. Jadi bank-bank BUMN aja udah nggak mau ngasih karena ibaratnya, lu tuh masih ngutang sama gua, kalau lu mau ngutang lagi nggak bakal gua kasih lah, kayak gitu. Jadi salah satu caranya untuk waskita tetap bisa nurunkan nurunkan hutangnya adalah dengan melakukan right issue. Jadi dia menerbitkan saham baru yang dimana nanti dana dari saham yang dijual yang baru ini tadi biasanya untuk melanjutkan proyek yang belum selesai, atau ya sebagai modal capex lah, supaya dia bisa ibarat kata bisa majuin tender ke pemerintah itu tadi. Jadi ya mungkin dari 4 perusahaan karya kayak BTPP, ADI, Wika, dan Waskita, yang paling jelek Waskita. Tapi gua melihatnya yang memiliki progres paling tinggi itu si Waskita. Kenapa? Karena dari tahun lalu sampai sekarang itu berarti belum ada 1 tahun nih
minusnya, ruginya, atau misalkan utangnya itu dari 100 triliun tiba-tiba sekarang nyusut jadi tinggal 60 triliun, which is hampir 50% nih turun. Nah, gimana kalau tiba-tiba waskita utangnya debt equity ratio-nya udah tinggal 1 kali? Nah, itu pasti dia merlang. Mungkin kalau teman-teman di sini kalau mau belajar analisis secara fundamental tuh kayak gitu nih. Jadi tarik benang merahnya itu perbandingan antar peers-nya gimana, tapi kondisi kedepannya itu bakal kayak gimana. Ya mungkin kayak gitu sih.